Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan yaitu pemanasan global atau global warming dengan saya sendiri, Farah Hikmahyani, dengan NPM 18206000004 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan untuk memenuhi tugas dari dosen saya, Bapak M. Aji Fatuhur Rahman, SPD MPD, Universitas Pancasakti Tegal. Saya di sini akan membahas yaitu pengertian pemanasan global atau global warming, penyebab pemanasan global, dampak dari pemanasan global, cara mengatasi pemanasan global, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian pemanasan global atau global warming. Pemanasan global atau global warming ini adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Penyebab pemanasan global yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini terjadi karena pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, serta pembakaran gas alam. Semua hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul tidak diteruskan keluar angkasa, tetapi kembali lagi ke bumi. Gas yang paling berpengaruh ini adalah karbon dioksida. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar. Bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya ini menghasilkan gas karbon dioksida, dan dengan adanya gas ini menjadikan panas yang tidak bisa diteruskan keluar angkasa sehingga panas akan mengendap di bumi. Nah, jadi di bumi ini semakin lama semakin akan panas gitu. Yang ketiga, efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Sebenarnya efek rumah kaca ini bisa bermanfaat untuk kehidupan, namun jika efek rumah kaca ini digunakan berlebihan akan menjadikan efek pada iklim dan cuaca yang ada di bumi ini. Yang keempat adalah adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Seperti yang kita ketahui, CFC ini merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga, seperti di kehidupan sehari-hari kita seperti AC atau pendingin dan kulkas. Yang kelima, adanya penggundulan hutan. Hutan ini menjadi satu di antara penyadap karbon dioksida yang ada di bumi. Jika hutan sudah makin digunduli, lama-kelamaan tidak ada yang bisa mengurangi karbon dioksida lagi, karena tumbuhan ini penghasil oksigen. Yang keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Selain karbon dioksida yang berperan paling besar dalam menyebabkan global warming adalah metana. Adanya gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecah bahan-bahan organik. Selain itu juga karena adanya pemupukan yang berlebihan. Dampak pemanasan global ini yang pertama ada iklim yang tidak stabil. Adanya pemanasan global ini menyebabkan bagian utara dari belahan bumi utara akan lebih memanas. Gunung-gunung es pun juga mulai mencair. Daerah-daerah yang dulu mengalami salju ringan juga kini tak mengalaminya. Curah hujan di seluruh dunia telah naik sebesar 1% dalam 100 tahun terakhir ini. Badai juga lebih sering dan angin akan bertiup lebih kencang, serta pola cuaca juga menjadi sulit terprediksi dan lebih ekstrim. Yang kedua yaitu meningkatnya permukaan air laut. Nah, cairnya es di daerah kutub telah menyebabkan volume air laut akan bertambah. Nah, akibatnya ini akan terjadi peningkatan permukaan air laut. Yang ketiga, suhu global cenderung meningkat. Jika salju di daerah gurun sampai turun, pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita. Belum lagi tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat. Yang keempat, gangguan ekologis.
Efek pemanasan ini mengganggu kehidupan. Hewan-hewan juga akan bermigrasi mencari tempat yang sejuk. Tumbuhan mengubah arah pertumbuhannya mencari tempat yang mendukung pertumbuhannya. Manusia yang dikaruniai akal mungkin akan melakukan hal yang meminimalisir panas yang muncul, namun makhluk lain tentu tidak. Hewan dan tanaman bisa jadi berakhir dengan kepunahan karena tak mampu beradaptasi. Yang kelima, dampak sosial dan politik. Akibat dari pemanasan global ini, kondisi cuaca yang tidak menentu ini menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Bagi para petani, kondisi hujan yang tak kunjung usai bisa menggagalkan panen. Sementara jika panas berkepanjangan juga menyulitkan mereka untuk bertani. Panas juga menyebabkan hutan mengalami kebakaran. Seperti di hutan Indonesia ini yang sudah sering terbakar. Nah, masalah kebakaran hutan sempat pelik dan sulit dicari solusinya. Nah, jadi cara mengatasi pemanasan global itu dengan cara yang pertama, melakukan reboisasi. Menurut Thomas Crowther atau ahli ekologi, menanam pohon adalah solusi termudah dan cara terefektif mengatasi pemanasan global. Hal itu dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang terperangkap di udara. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat ini makin banyak orang yang memakai kendaraan. Nah, penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan ini bisa menyebabkan pemanasan global. Maka dari itu, sebisa mungkin tinggalkan kendaraan pribadi jika memungkinkan bepergian menggunakan kendaraan umum. Jadi lebih mengurangi polusi di udara juga. Yang ketiga, menghemat penggunaan energi, yaitu dengan cara mematikan lampu yang sudah tidak digunakan lagi. Dengan menghemat penggunaan energi, terutama listrik, kita dapat berkontribusi pada pengurangan polusi yang berasal dari pembakaran zat-zat tersebut. Yang keempat, meminimalisasi penggunaan plastik. Dalam artikel di jurnal PLOS ONE via Salamadian, para peneliti menyimpulkan dalam produk plastik seperti botol air, sedotan, tas kresek, atau pembungkus makanan mengeluarkan gas etilena dan metana ketika terkena sinar matahari. Itulah mengapa mulailah meminimalisasi penggunaan bahan plastik sekali pakai dan menggantinya dengan produk yang bisa dipakai berulang. Yang kelima, menggunakan produk ramah lingkungan. Saat ini banyak produk yang menggunakan teknologi ramah lingkungan ya, mulai dari lampu, AC, mesin cuci, sampai motor listrik. Walau tetap menyumbang angka untuk pemanasan global, jumlahnya lebih sedikit dibanding produk lain pada umumnya. Yang keenam, menjalankan pola hidup sehat dan hemat. Pola hidup sehat ini bisa dilakukan dengan bersepeda atau berjalan kaki ketimbang memakai kendaraan bermotor. Selain itu, juga kita harus berhemat dengan cara membeli barang yang seharusnya dibeli, jangan sampai tidak terpakai dan menjadi limbah yang mengotori lingkungan. Jadi kesimpulannya yaitu pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Penyebabnya yaitu meningkatnya gas rumah kaca, polusi udara karena bahan bakar, efek rumah kaca, adanya penggunaan CFC yang berlebihan, adanya penggundulan hutan, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Dampak dari pemanasan global yaitu iklim tidak stabil, meningkatnya permukaan air laut, suhu global cenderung meningkat, gangguan ekologis, dampak sosial dan politik, dan cara mengatasinya yaitu dengan cara melakukan reboisasi, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi juga, menghemat penggunaan energi, meminimalisasi penggunaan plastik, menggunakan produk ramah lingkungan, dan menjalankan pola hidup sehat dan hemat. Itulah pemanasan global yang kini sedang kita alami. Suka tidak suka, kondisi ini sudah terjadi di bumi ini. Bumi yang kita pijak ini sudah memanas. Mari kita sayangi bumi kita, hanya ini warisan kita untuk anak cucu kita nanti.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.